Cewek. Kadang pengalaman yang dianggap sepele oleh orang lain ternyata bisa meninggalkan rasa takut dan cemas. Setelah mengalami kejadian yang membuat tidak nyaman, Priska jadi terus kepikiran. Dia merasa takut, sulit tidur, sakit kepala, dan perutnya terasa sakit karena terlalu banyak pikiran. Halo teman-teman, aku Lintang, mahasiswa psikologi yang saat ini menjalani program magang di UPT DPPA Kabupaten Sidoarjo. Nah, jadi seperti yang dialami Priska tadi, pengalaman yang membuat takut atau tertekan bisa mempengaruhi kondisi tubuh juga loh. Lewat video ini, aku ingin mengajak semua teman-teman untuk lebih memahami pentingnya mengelola emosi dan lebih peduli terhadap kesehatan mental maupun fisik diri sendiri. Menurut data Komnas Perempuan dalam catatan tahunan 2023, lebih dari 457.895 kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Banyak individu yang mengalami tekanan emosional yang berdampak pada kesehatan fisik dan mental. Berdasarkan hasil observasi di UPT DPPA Kabupaten Sidoarjo, korban kekerasan mengalami kesulitan mengelola dan mengekspresikan emosi. Hal ini memicu gejala psikosomatis seperti sakit kepala, tubuh lemas, jantung berdebar, overthinking, dan gangguan tidur. Emosi adalah reaksi alami seseorang terhadap suatu peristiwa atau situasi. Emosi bisa berupa rasa senang, bahagia, tenang, tapi juga bisa berupa sedih, marah, cemas, atau takut. Kenapa sih emosi bisa sampai bikin tubuh kita sakit? Karena kadang banyak orang memilih memendam emosinya sendiri. Ada juga yang sulit mengekspresikan perasaan, terlalu sering overthinking, atau nggak punya tempat cerita yang aman. Akibatnya, stres terus menumpuk dan tubuh ikut bereaksi. Menurut penelitian Izzatur Rahman Khairani 2017, menunjukkan bahwa kesulitan regulasi emosi berhubungan dengan munculnya keluhan fisik dan penurunan kesehatan. Oh, berarti emosi sama tubuh itu saling berhubungan ya? Iya, betul. Jadi, saat kita mengalami situasi yang memicu emosi, otak akan memproses emosi itu lalu mengirim sinyal stres ke tubuh. Nah, tubuh tersebut akhirnya ikut bereaksi lewat keluhan fisik seperti sakit kepala, tubuh lemas, jantung berdebar, atau sulit tidur. Makanya, pikiran, emosi, dan tubuh itu saling terhubung. Jika emosi tidak dikelola dengan baik, dampaknya bisa semakin berat. Emosi semakin menumpuk seperti sedih berkepanjangan dan mudah marah. Keluhan fisik juga meningkat seperti sakit kepala, mudah lelah, dan sulit tidur. Kualitas hidup menurun, jadi sulit fokus dan cenderung menarik diri. Akibatnya, proses pemulihan menjadi lebih lama. Menurut penelitian Zeki dan rekan-rekan 2022, mengelola emosi secara sehat adalah bagian penting dari proses pemulihan dan rehabilitasi. Oke, sekarang kita coba teknik napas ya. Karena kalau kita merasa cemas, biasanya napas kita jadi lebih cepat. Mungkin kita bisa jadi lebih peduli juga. Jadi kita sekarang harus bantu perut kita agar lebih rileks. Oke, sekarang kita coba ya tarik napas dengan dulu selama 4 detik dan kamu nanti kondisikan lewat mulut selama 6 detik. Mulai ya, 1, 2, 3, 4. Hembuskan lewat mulut selama 6 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang gimana rasanya? Rasanya aku jadi lebih tenang. Menurut penelitian Safira dan Paramita pada tahun 2025, bahwa teknik pernapasan dapat membantu stabilisasi emosi dan menurunkan ketegangan tubuh. Pris, kalau kamu lagi overthinking, coba deh kamu cobain teknik grounding. Karena teknik grounding itu bisa bikin pikiran kamu bisa lebih fokus. Kayak gimana tuh? Contohnya kayak kamu coba sebutin 5 hal yang bisa kamu lihat di sini. Oke? Kanting, ya. Oke. Terus sekarang coba sebutin 4 hal yang bisa kamu sentuh. Dan sekarang sebutin 3 hal yang bisa kamu dengar. Suara azan, suara langkah kaki, suara air mancur. Oke, gimana tuh rasanya? Karena aku jadi lebih fokus dan lebih tenang. Jadi aku lebih fokus sama singkat juga. Grounding membantu mengurangi kecemasan dan membuat pikiran kembali fokus pada kondisi saat ini. Teknik ini juga dijelaskan oleh penelitian Safira dan Paramita 2025 sebagai cara sederhana untuk membantu menenangkan tubuh dan pikiran. Sebenarnya aku bingung sama perasaanku sendiri. Kadang aku bilang aku gak apa-apa, padahal aku masih sering kepikiran. Kadang kita tuh emang sulit untuk sadar sama apa yang sebenarnya kita rasain. Jadi penting buat kita untuk mengenali emosi kita sendiri. Sekarang aku mau tanya deh, sekarang sebenarnya apa sih yang kamu rasain?
Aku takut, aku marah, aku sedih, dan aku juga masih kepikiran sama kejadian kemarin. Oke, nggak apa-apa, Pris. Itu tuh mengenali emosi, itu merupakan langkah awal supaya kita bisa lebih memahami diri kita sendiri dan kita tahu apa yang kita butuhin, kayak gitu. Menurut penelitian Izzatur Rahma dan Khairani 2017, mengenali emosi membantu meningkatkan kemampuan regulasi emosi secara lebih adaptif. Oke, sekarang coba kamu atur nafas kamu, tarik nafas, buang, pejamkan mata, hembuskan, kemudian kamu peluk diri kamu sendiri, rasakan angin yang ada, dan fokus ke saat ini, bukan ke kejadian yang kemarin. Hilangkan semua masalah-masalah kamu. Oke, gimana rasanya? Rasanya aku jadi lebih tenang dan pikiranku nggak terlalu ramai. Jadi, mindfulness itu bisa membantu meningkatkan kesadaran diri kita dan membantu mengontrol emosi. Hal ini dijelaskan dalam penelitian Yusaini dan rekan-rekan 2019. Aku lemah, aku ngerasa ini semua salah aku harus semangat. Hei, kamu gak boleh ngomong kayak gitu. Kamu harus coba untuk mengubah cara berpikir kamu. Daripada kamu ngomong kayak gitu, kamu harus ngomong, aku sedang belajar untuk pulih. Itu lebih baik. Coba sekarang kamu bilang ke diri kamu sendiri kayak gitu. Oke, aku akan coba belajar untuk lebih pulih. Gitu dong. Menurut penelitian Anggraini dan Sulistianingsih 2013, mengubah pola pikir negatif menjadi lebih realistis dan suportif dapat membantu menurunkan emosi negatif. Aku biasa takut cerita, takut aku disalahin, takut aku dianggap lebay, jadi aku lebih memilih untuk mendem perasaan aku sendiri. Padahal kalau semua yang kamu pendam, emosi kamu bisa lebih numpuk dan pikiran kamu pasti bakal lebih capek. Aku bingung mau cerita ke siapa lagi sekarang. Coba deh kamu mulai cerita ke orang-orang yang menurut kamu percaya dan menurut kamu lebih dekat sama mereka. Gak harus semua yang kamu ceritain kok, kamu bisa pelan-pelan ceritanya. Iya sih, pas aku cerita sekarang ke kamu, aku jadi ngerasa lebih lega sekarang. Ya kan? Karena kamu bisa mengekspresikan emosi kamu. Menurut penelitian Zaki dan rekan-rekan 2022, mengekspresikan emosi kepada orang yang dipercaya dapat membantu mengurangi beban emosional dan membantu proses regulasi emosi. Pris, kalau kamu masih nggak mau cerita ke orang, coba deh kamu tulis isi pikiran kamu semuanya, emosi kamu di buku ini. Jadi kita tuangin aja semua isi pikiran kita. Iya. Oke, sekarang gimana rasanya? Rasanya aku jadi lebih lega karena aku udah tulis semua di sini, jadi rasanya nggak numpuk. Menurut penelitian oleh Penny Baker 1997 dan Rahmawati 2022, journaling membantu menyalurkan emosi dan mengurangi tekanan emosional. Teman-teman, mengelola emosi bukan berarti kita harus selalu terlihat kuat, tapi bagaimana kita belajar memahami dan menenangkan diri dengan cara yang sehat. Aku juga jadi belajar kalau memendam semuanya sendirian justru bikin pikiran dan tubuh makin capek. Dan ternyata emosi, pikiran, serta tubuh itu memang saling berhubungan. Kalau kamu merasa sedih, cemas, atau takut, jangan ragu ya untuk mencari cerita dan meminta bantuan. Karena proses pulih itu nggak harus dijalanin sendirian. Dan kalau keluhan fisik seperti nyeri, sulit tidur, ataupun kelelahan terus berlanjut dan mengganggu aktivitas sehari-hari, segera lakukan pemeriksaan ke tenaga medis yang profesional. Mengelola emosi adalah bentuk kepedulian terhadap diri sendiri, kesehatan mental, dan kesehatan fisik.